Tadi Dokter Radian menyinggung drama dan kata keduanya adalah kesulitan. Oke, bagaimana kalau kita putar sedikit, alih-alih berpikir tentang kesulitan, mari kita berpikir tentang betapa akan menariknya nih tahapan pola asuh berikutnya setelah kita memperjuangkan kehamilan, kelahiran, ASI eksklusif. Maka banyak ibu-ibu yang begitu bayinya memasuki usia 4, 5, 6 bulan mulai sibuk nih cari informasi. Bagus banget itu. Karena seyogianya semua proses itu dipersiapkan dengan matang. Dan ilmu selalu berkembang. Tapi kalau boleh saya mengingatkan, selain informasinya yang baik dan benar sumbernya, juga coba luangkan waktu. Kalau ibu-ibu sekarang mungkin bilangnya me time ya. Luangkan waktu untuk berhenti. Menarik napas dalam, relax, be positive, lalu renungkan semua informasi itu diolah, dicerna, tetapi diperkaya dengan pemahaman-pemahaman dasar yang sebetulnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Apa? Misalnya, contohnya, bahwa semua manusia butuh makan, termasuk bayi-bayi ini. Kenapa kita perlu pegang prinsip itu? Ketika hari tidak terlalu cerah, karena anak GTM, karena disembur-sembur, karena mulutnya mingkem, kita tidak panik, juga tidak emosi, tapi kita bisa bilang, oke, satu saat dia lapar, pasti dia minta makan, gitu ya. Kedua, prinsip dasar kedua, semua orang akan makan kalau lapar. Sesederhana itu. Jangan makan, jangan makan. Orang dia lapar, dia ambil aja. Biarpun kita larang gitu ya. Tapi begitu dia tidak lapar, kita sodor-sodorkan, apalagi makanannya kurang menarik. Nah, gimana nih? Kita bikin supaya aktivitas seputar pemberian makan ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh bayi-bayi kita. Oke. Kok nggak mau jalan ya? Bentar-bentar. Nah, oke. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang asuhan nutrisi sampai usia 2 bulan. Empasi itu definisinya, tetapi sebetulnya banyak prinsipnya ini berlaku untuk semua umur. Ini cuma empasi ini ibaratnya bangun rumah, itu fondasinya. Akan kita mulai dengan apa sih tujuan pemberian nutrisi itu? Supaya anak tumbuh dan kembang dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Nah, komponen kedua, oke, supaya tujuan itu tercapai. Jadi gimana ya cara kasih empasinya? Banyak ibu-ibu yang sesudah membaca banyak, begitu bayinya mau 6 bulan, seminggu lagi bingung. Jadi kasih apa dong? Nah, itu udah masuk ke teknis ya. Dan terakhir yang drama dibilang tadi dokter. Apa sih tantangan? Saya nggak akan bilang itu sebagai kesulitan, tetapi tantangan, challenges. Sehingga kita tetap positif gitu ya. Nah, saya harapkan, kami harap, YOP harapkan, sesudah webinar ini, ibu-ibu bisa menguasai medan. Apa sih maksudnya? Nah, kalau di kota nih ya, kan sebagian memakai nanny, ada pengasuh. Jadi kadang-kadang tanpa sengaja ibu itu sifatnya pemberi instruksi. Nah, hari besok menunya ini ya. Tanpa pernah mencoba memasak sendiri. Mencoba membuat menu baru. Dicicipi, kan sama. Anak itu juga punya rasa. Kalau kita lihatnya aja udah males, bagaimana anak disuruh tertarik gitu kan.
Yang kedua, saya harapkan kita memahami sekali bahwa menjadi ibu itu satu pekerjaan yang tidak pernah selesai sampai akhir hayat. Dulu saya kira kalau anak-anak saya udah mahasiswa, saya sudah selesai tugasnya, bisa sekolah lagi, bisa ngapain melanglang buana gitu ya. Ternyata ada saja gitu. Jadi manajemen waktu. Nah, yang ketiga tadi manajemen emosi. Ditata ekspektasinya. Nggak bisa kita tuh berharap anak itu tuh setiap hari semangat, makannya semangat 45. Nggak bisa. Kita saja yang dewasa ada up and down-nya gitu ya. Jadi realistis aja gitu. Nah, kita masuk sesi pertama. Tujuan pemberian empati kalau menurut WHO adalah agar anak bisa sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Agar anak tumbuh dan kembang dengan optimal. Apa sih bedanya tumbuh? Apa bedanya kembang? Itu istilah khas spesifik untuk anak ya. Karena kalau kita yang udah dewasa, kita udah nggak tumbuh. Masih bisa mungkin berkembang sedikit, kognitifnya dilatih supaya nggak cepat pikun kalau kata orang-orang ya. Tapi tumbuh dan kembang itu karakteristik khusus untuk anak yang nggak boleh kita sia-siakan. Tumbuh itu kaitannya dengan panjang badan, berat badan, lingkar lengan, indeks massa tubuh. Kalau kembang kaitannya dengan aspek kualitatif, kualitas hidup seorang manusia. Kembang terkait dengan kemampuan untuk survive. Kembang terkait dengan kemampuan untuk mandiri. Komponennya yang diukur 4 ini. Kecerdasannya, cara dia berkomunikasi. Dia bisa bilang, aku nggak suka brokoli yang seperti ini. Aku sukanya brokoli yang kemarin. Yang pakai bawang tumis, bawang bombay sedikit. Wangi, enak, sedap. Misalnya gitu ya. Meskipun komunikasinya masih dalam bentuk bahasa sinyal. Ya. Sosial, emosi, adaptasi. Melalui pemberian makan kita berharap anak belajar etiket, belajar etika. Makan itu satu momen yang harus disyukuri. Bukan harus dihindari. Kalau dia lihat piringnya dia udah ngamuk. Waduh, penyiksaan nih. Salah dong ya. Ada apa yang salah kalau sampai begitu anak melihat piring dan sendoknya dia berontak gitu ya. Nah, kita juga berharap melalui pemberian makan kita bisa menstimulasi kemampuan daya pikir si anak. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuh dulu. Ya. Mengapa pemberian empati sangat penting? Antara lain, karena sampai dengan usia 2 tahun itu golden period. Golden period untuk tumbuh kembang si anak tadi. Kok bisa? Karena waktu lahir otak kita itu hanya 25% dari volume otak orang dewasa. Pada usia 2 tahun sudah mencapai 80%. Nah, supaya itu tercapai, gimana caranya? Kita kan nggak ngukur otak kita gitu ya. Nggak ngukur otak si anak berapa besar sekarang. Apakah sudah ini gitu ya. Nah, parameternya dengan kenaikan berat badan atau kita sebut dengan laju pertumbuhan. Saya tidak akan detail karena webinar berikutnya Dr. Windy akan membahas dengan detail pertumbuhan ini ya. Tapi yang menarik di sini lihat. 6 bulan pertama itu anak bayi harus naik 200 gram seminggu. 30 gram sehari. Sampai 8 bulan turun 15. 9, 12, 10. Tapi coba lihat, di atas 1 tahun, 2 kilogram per tahun. Dan itu akan punya dampak terhadap proses pemberian makan. Tolong dicatat ya. Nah, subhanallah. Ketika kita memberikan ASI, itu Allah udah ngatur. 50-60% kalori yang dari ASI itu dipakai untuk pertumbuhan otak.
Nah, ini dalil yang harus dipegang nih. Kalau usia ulang dari 6 bulan pertumbuhannya kurang baik, perbaiki manajemen laktasi. Kalau di atas 6 bulan, perbaiki manajemen empasi. Bukan terus mikirin ADB, mikirin TB, mikirin ISK, periksa ini, periksa itu. Perhatikan dulu empasinya, ya. Jadi, prinsipnya sampai usia 2 tahun, bayi itu nggak boleh kurang gizi. Ya. Dan kita lihat nih, zat besi itu, kalau ibu-ibu ikuti webinar anemia defisiensi besi, dan tolong dilihat Instagram Milih Sehat YOP, ada tayangan 3 seri tentang zat besi gitu ya. Bagaimana pentingnya peran zat besi dalam perkembangan seorang anak. Bagaimana kekurangan zat besi bisa mempengaruhi anak sehingga kemampuan kognitifnya tidak tercapai. Dan 97% dari zat besi itu harus diperoleh dari empasi. Tapi empasi yang mana, komponen yang mana? Dari nasinya, nasi timnya. Oke, nanti kita sampai ke sana. Itu tadi tujuan pemberian empati dari sisi pertumbuhan. Sekarang dari sisi perkembangan. Makan itu bukan sekedar proses untuk menaikkan berat badan. Bukan. Bahwa itu penting, ya, karena anak sedang tumbuh. Tetapi makan itu juga suatu proses belajar. Di mana anak merekam. Oh, makan itu ternyata menyebalkan. Atau sebaliknya, asik banget ya makan itu. Sehingga begitu dia lihat high chair-nya, dia tepuk-tepuk. Makan itu suatu budaya, culture, yang penuh dengan petualangan. Bertualang dalam dunia rasa. Bertualang dalam dunia nikmat. Berikan kesempatan itu pada anak. Mereka harus tahu rasanya wortel, rasanya brokoli, rasanya tahu. Jangan semua dicampur aduk. Saya bilang rawon enak, gado-gado enak. Begitu dicampur, kita bingung. Apa ini? Itu tidak mendidik. Ya. Makan jadi merupakan bagian stimulasi. Bukan hanya kasih sayang. Bukan cuma tata cara etiket. Bahwa orang makan itu duduk. Nggak boleh makan sambil jalan-jalan. Nggak boleh makan sambil keliling komplek. Nanti sampai dewasa pulang kantor, aku lapar, dia bawa piringnya keliling kompleks. Kan aneh. Makan ya duduk dong ya. Gitu. Tapi yang sering dilupakan, feeding time itu merupakan kesempatan untuk mengajarkan anak bagaimana mengapresiasi. Mengapresiasi nikmat Tuhan, mengapresiasi jerih payah mereka yang sudah menyiapkan makanannya. Itu diperkenalkan sejak kecil. Caranya, be a good role model. Nah, akhirnya yang namanya proses pemberian makan itu harus menyenangkan. Caranya gimana? Jangan traumatik. Dan harus ada trust. Nggak mau dikibulin, disodorin sendok, dikirain itu es krim. Nggak taunya nasi tim saring. Akhirnya dia kalau lihat sendok dia marah. Gitu ya. Oke. Dari sisi perkembangan, harus dicatat juga bahwa makan atau proses pemberian makan itu suatu ranah pola asuh yang rentan pemberontakan. Kenapa? Nah, kita lihat ya. Tadi saya, ibu-ibu masih, bapak-bapak masih ingatkan bahwa di atas usia 1 tahun anak itu naik berat badannya cuma 2 kilo setahun. Artinya laju pertumbuhannya sangat melambat, yang biasanya bisa 1 kilogram per bulan waktu 4 bulan pertama gitu. Artinya apa?
di atas usia 1 tahun, otomatis kebutuhan anak itu menurun kebutuhan akan kalorinya. Sehingga ada pepatah, makannya seperti unta. Kalau lapar dia makan, kalau bisa tuh nanti sehari cuman makan apa gitu. Di lain sisi, di atas usia 1 tahun anak mulai sering sakit karena ruang lingkup sosialnya sudah lebih kompleks, sudah mulai ketemu orang, sudah jalan-jalan, sudah traveling gitu ya. Alhamdulillah sakitnya balita itu sebetulnya sakit-sakit ringan sih, kebanyakan infeksi virus yang sembuh sendiri. Itu dari sisi aspek medis. Dari aspek psikologis, di atas usia tahun, anak itu kan mulai dalam posisi tegak ya, erect position. Erect itu tegak, artinya dia mulai berdiri, mulai merambat, mulai berjalan. Dan posisi ini secara psikologis menimbulkan rasa independen. Wah, gue udah gede nih. Gue udah kayak orang dewasa nih. Jangan atur-atur lagi. Aku nggak suka nasi tim saring campur baur itu, misalnya. Ya, ada rasa otonomi. Jangan atur saya. Makanya selalu sering disebutkan bahwa periode batita itu memang periode pembangkangan, rebellious. Disuruh dia nggak kerjain, dilarang dia malah kerjain. Jangan diambil itu kotor, dia ambil. Makanya kan ada pepatah dari sisi psikologi, pada batita jangan terlalu sering menggunakan kata jangan. Makin kita bilang jangan, kita seperti mendorong dia gitu ya. Jadi ada seninya nih. Nah, ini pun akan terkait dengan pola makan dia. Jadi kita harus hormati rasa independennya. Kita harus hormati rasa ingin mengatur dirinya sendiri. Kasih dia sendok, sambil kita suapin, dia mau main pakai sendoknya, belajar nyuapin, ya sudah. Dan ketika makannya itu kurang baik, pikirkanlah apa penyebabnya. Nanti kita di belakang akan belajar tentang kalau anak nggak nafsu makan itu apa aja sih kemungkinan. Jangan langsung mikirin TB, anemia defisiensi besi, gangguan pencernaan, terus anaknya dikasih probiotik atau dikasih enzim. Bukan ya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian kedua sekarang. Tadi kita sudah belajar prinsip-prinsipnya bahwa semua manusia butuh makan. Khususnya pada bayi, makan itu sangat penting karena untuk tumbuh kembang. Bukan sekedar untuk seperti orang dewasa ya, supaya kenyang gitu ya. Nah, ini saya tayangkan nilai-nilai kalori ini bukan apa-apa. Masih banyak orang tua yang menganggap kalau makan itu harus nasi karena kalau enggak nanti lemes katanya. Saya bilang, Bu, nasi itu kalorinya justru tidak tinggi. Nasi itu gulanya yang tinggi. Bahkan kalau di negara maju ya selalu diperingatkan kalau terlalu banyak nasi, beras, hati-hati dengan paparan terhadap arsenik. Nanti mungkin Dokter Radian bisa mengoreksi itu soal arsenik. Jadi supaya kita mencapai tujuan tumbuh kembang yang optimal, otaknya berkembang, sehingga dia tumbuh menjadi manusia yang utuh dengan kemampuan survival yang prima, mungkin ibu-ibu mesti mulai belajar nih bagaimana memberikan makanan, enggak semangkok gede, mangkoknya kecil saja, tapi kalorinya tinggi. Gitu ya. Nah, tadi dari sisi kalori, sekarang dari sisi jenis makanan. Secara garis besar dibagi dua, makro sama mikro. Namanya aja makro, artinya besar. Maksudnya apa? Dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau mikro, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau sekarang orang tidak sebut karbohidrat lagi sebetulnya secara ilmiah, mereka menyebutnya grains. Tapi saya agak kesulitan menerjemahkannya, takut timbul
salah paham. Jadi saya sebut saja dua-duanya. Silahkan ibu-ibu nanti browsing grains itu yang dimaksud apa. Ini yang makro dibutuhkan dalam jumlah besar. Lalu yang mikro, vitamin dan mineral. Mineralnya saya sebut dua saja, banyak sih. Ada zinc, fosfor, dan seterusnya ya. Lalu bagaimana kita memastikan, ibu-ibu kan sering tanya, dok anak saya pertumbuhannya kok seret ya? Mungkin perlu tambahan vitamin. Ingat Bu, vitamin itu sebetulnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau pemberian makronutriennya bagus, maka kebutuhan mikronutrien otomatis akan tercukupi. Di bawah saya kasih catatan nih. Makanan bayi Indonesia tiap hari nasi tim saring. Apa sih kandungan nasi putih? Terus banyak ibu-ibu tidak berani memberikan protein hewani. Takut alergi. Yang diberikan kaldu. Kaldu itu apa isinya? Kaldu itu hanya penyedap. Tidak ada mikronutriennya, tidak ada proteinnya, tidak ada seratnya, gitu ya. Oke. Ibu-ibu sering takut. Tadi saya bilang ya, kalau dulu, tapi sekarang sih udah mulai pada bagus tuh. Meskipun menyebutnya 4 bintang, 5 bintang, jangan usah pakai bintang lah, karena kan kita nggak makan bintang gitu. Yang jelas saja kita kasih apa pada anak gitu ya. Jadi tolong dicatat, ini pegangan kedua, bahwa ASI itu komposisinya lengkap. Tuhan sudah berikan itu mencukupi kebutuhan tumbuh kembang anak 6 bulan pertama. Nggak usah ditambah apa-apa. Dia ada energi, kalorinya tinggi dari lemaknya, ada proteinnya, ada gulanya yaitu laktosa. Ya. Jadi kita tidak usah takut memberikan protein dan lemak gitu. Yang penting di atas 2 tahun pilih lemak yang baik. Nah, banyak ibu-ibu karena sekarang udah tahu nih bahwa lemak itu penting untuk perkembangan anak. Lalu makanannya diberi santan. Atau nasi timnya disiram minyak olive, minyak zaitun. Atau dikasih mentega. Lalu saya tanya pada bapaknya, Pak, Bapak kalau makan nasinya dicampur minyak? Enggak. Coba Pak, sekali-sekali. Rasanya kayak apa Pak? Enggak, pasti enggak enak, kata bapaknya. Nah, itu yang saya bilang pemahaman mendasar yang jernih. Jadi anak tuh juga butuh rasa gitu ya. Jadi saya suka bilang minyak, butter boleh pakai sedikit lebih untuk numis, untuk memberikan sedikit tambahan rasa. Tapi kalau mau memberikan lemak, berikanlah lemak dari protein hewani. Ibu-ibu, bapak-bapak secara teori pasti sudah tahulah bahwa sumber hewani ini kayak protein, asam amino, tapi juga sumber lemak yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Ini silahkan dibaca, tidak usah dihafalkan. Yang penting besi itu terbagi 2. Besi yang dari protein hewani sama besi yang dari non-protein. Nah, besi yang non-protein ini perlu catatan bahwa dia sulit diserap. Hanya 5% tuh. Dan ada tambahan keduanya untuk besi yang bukan dari protein hewani, sertakan dengan vitamin C. Bukan bayamnya dikasih vitamin C, tablet, bukan. Kasih tomat. Kasih perasan lemon sedikit gitu ya. Oke, sekarang mulai deh semua pengetahuan itu kita praktekkan. Prinsipnya cuman itu tadi. Enak, menyenangkan, lapar pula, meskipun enak kalau kenyang nggak mungkin, gitu ya. Tujuannya apa? Bertahap mencapai makanan keluarga.
Kan ibu-ibu sering bilang, kalau dia lihat piringnya mingkem dok. Tapi begitu lihat makanan saya di piring saya, dia samber. Nah, ada apa yang salah dengan makanan dia? Oke, tapi secara praktek ada 3 hal nih yang penting ya untuk pemberian empati ini. Kapan sih pemberian yang paling tepat? Ada kebanyakan menganut prinsip mulailah usia 6 bulan karena biasanya anak sudah siap. Ya. Banyak ibu-ibu yang juga kalau di Eropa bisa lebih maju sedikit, tapi sifatnya bukan makan sih sebetulnya. Pengenalan, icip-icip, tidak bisa menggantikan ASI, gitu ya. Lalu kapan empati dini? Banyak ibu-ibu yang kalau bayinya tumbuhnya tidak optimal, langsung mikirnya udah kasih makan aja. Padahal tadi dalil pertama apa? Kalau pertumbuhan tidak optimal di bawah usia 6 bulan, perbaiki manajemen laktasi. Solusinya itu bukan empati dini. Apa kata Idai tentang empati dini? Ketika bayi berisiko berat tumbuhnya tidak baik, perbaiki manajemen laktasi, lalu kita evaluasi. Upayakan kita bisa meningkatkan ASI-nya. Jadi ini ada algoritmanya ya. ASI donor ini saya pakai tanda petik karena kalau saya pribadi saya agak khawatir pemakaian ASI donor. Karena bagaimanapun ASI itu cairan tubuh. Jadi seharusnya diperlakukan seperti darah. Di screening donornya. HIV-nya, hepatitis C-nya, hepatitis B-nya, dan seterusnya. Itu ya. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, jangan loncat ke empati dini ketika di bawah 6 bulan bayi tumbuhnya tidak baik. Tapi nanti Dr. Windy bulan depan. Aspek kedua dari aspek teknis adalah keamanan pemberian makan. Syarat pertama, kandungan gizinya harus cukup. Taunya gimana? Tadi dinilai dengan laju pertumbuhannya. Harus bervariasi. Anak saya itu doyan benar kabocha, dok. Tapi sekarang udah mogok. Saya suka bilang, kita doyan bubur ayam. Tapi tiap hari dikasih bubur ayam, melenger bu. Guprak deh. Gitu kan kalau udah bisa ngomong ya. Itu komponen pertama nggak bisa ditawar. Harus cukup. Komponen kedua bertahap. Ini saya ambil dari kotak yang putih di bawah, saya ambil dari cdc.gov tentang choking hazards ya. Bagaimana kita selain bertahap juga menghindari kemungkinan choking. Jadi harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Hindari makanan yang kecil-kecil, kismis atau lengket, candy atau apa ya, atau makanan yang keras, kacang yang sulit dikunyah. Kalaupun sudah bisa mengunyah, anaknya nggak bisa di bawah 1 tahun jangan kasih kacang lah gitu ya. Sticky misalnya, dikasih apa? Jam itu, selai atau peanut butter disendokin gitu. Itu kan sticky banget, jangan gitu ya. Nah, secara teknis salah satu cara untuk meningkatkan safety pemberian makan, dudukkanlah anak di high chair-nya. Makan. Oke. Ya duduklah. Jadi nabung aja, Bu. Kalau di luar negeri itu ada garage sale second hand. Gini-gini kebutuhan bayi tuh masih bagus-bagus tuh. Dulu saya bisa beli gitu ya. Oke. Jadi syarat safety pertama ini. Ingat ya, sampai 8 bulan
tetap ASI yang dominan, 70%. Cara ngitungnya gimana? Kalau beratnya 7,5, 7% itu berarti 7,5 kali 200, 7%-nya apa? Dalam 24 jam dia harus dapat 1050 cc. 1100 deh, teman-teman. Nah, yang 30% empasinya jangan terbalik. Empasinya 3 mangkok besar, tapi isinya cuma nasi tim saring yang banyak. Dagingnya cuma 1 sendok makan. Bayamnya cuma 3 lembar. Gitu ya, jangan dibalik. Nah, ini nanti tidak usah dihafalkan, di print aja, ditempel di rumah. Bertahap. Itu persyaratan safety berikutnya. Mulai dari lembut, terserah lembutnya mau disaring, mau di blender. Lalu kemudian naik kelas, lebih kental, sedikit lebih kasar, dan sudah lebih banyak kombinasinya. Porsinya juga pada stage 3 itu porsi yang sudah lebih besar dan sudah mendekati sekali dengan makanan keluarga, table food-nya kita. Oleh karena itu banyak keluarga yang udah dilewatin aja stage 3 ini, dari stage 2 langsung ke pola makan keluarga gitu ya. Artinya apa tuh, Bu? Makanan keluarga tuh harus sehat. Jangan ada 2 makanan tuh di meja. Makanan bayi sehat, makanan bapak ibunya gorengan, asin, santan. Nggak bisa begitu. Makanan keluarganya pun harus sehat. Sehingga ketika dia samber, dia tahu gitu bahwa ini makanan sehat. Nah, di kotak di bawah ini juga saya ambil dari CDC, saran dokter Radian tadi malam, kasih dok makanan-makanan yang bisa bikin choking katanya gitu. Saya mohon maaf, saya tidak sempat menerjemahkan, tapi mungkin tidak terlalu sulit ya. Artinya kalau buah-buah, yang kiri itu kotak tentang buah-buahan dan sayuran. Intinya harus dipotong-potong dan harus dimasak, itu aja. Kalau yang sebelah kanan, protein. Sama, kurang lebihnya sama. Harus dipotong-potong, Bu. Ya. Nah, Ibu bisa baca di cdc.gov, choking hazards ya. Hindari makanan yang berisiko tersedak tadi. Dan selalu dampingi anak. Ketika anak sudah mulai makan sendiri pun selalu dampingi. Kalau di negara maju di atas 1 tahun tuh anak makan sendiri, Bu. Karena mereka nggak punya pembantu, nggak sanggup bayar nenek. Tapi didampingi. Dan nggak ada bayi yang makan diajak keliling komplek, naik odong-odong. Ada yang langganan beca. Jadi kalau waktu makan naik beca, sore tuh keliling komplek, janganlah. Juga jangan makan di car seat, kecuali anaknya sudah lebih besar. Lalu pastikan orang dewasa yang di sampingnya itu paham bahwa ini makanan yang aman untuk dimakan. Gitu ya. Jangan lupa bersihkan mulut bayi setelah selesai makan. Jangan ada sisa makanan yang ketika dia main, dia teriak, dia nangis, lalu tersedak. Gitu ya. Nah, ini ketika anaknya mulai kepingin finger food. Apa istilahnya ya? Pengen nyomot sendiri. Nah, ibu-ibu bisa lihat piring yang di tengah nih. Piring yang di tengah ini potongan alpukat sesuai kelompok umur. Kalau 8 bulanan jangan kasih yang kecil-kecil. Karena dia finger grabs-nya belum bisa. Finger grabs itu kemampuan mengambil benda kecil dengan 2 jari. Nah, ini di sini dia latihan nih. Dia latihan koordinasi mata, otak, tangan. Ambil alpukatnya. Dia ambil yang gede itu ya, umur. Jadi saya suka bilang, makan itu benar-benar proses belajar loh. Dia ambil, kalau umur 6 bulan, dia ngambil pakai telapak tangan. Grab.
di apa ya, Grab tuh bahasa Indonesianya di apa? Pokoknya apa ya Dokter Radian? Pokoknya diambil, ya terus mungkin juga nggak langsung ke mulut, ke pipi, ke mana gitu ya. Jadi yang masuk sedikit, nggak apa-apa, itu cuma proses belajarnya. Sambil kita suapi alpukatnya sendiri yang kita buat sebagai misalnya smoothies avocado dengan ASI perah. Kalau mau sedikit eksperimen, bisa dibikin separuh kayak es krim, pakai creamer gitu di blend, silakan. Tapi kalau saya avocado sedikit ASI perah, kasih pisang atau apple sauce sedikit untuk nambah rasa manisnya. Apple sauce itu itu istilah keren aja Bu. Sebenarnya mah apel dikukus, habis itu kita kerok, gitu ya. Nah, apel kerok, tapi kan dikukus dulu. Ingat tadi jangan kasih buah keras yang mentah pada bayi yang sedang belajar makan. Nah, di usia di atas 9 bulan, bayi harusnya dari sisi perkembangan sudah bisa pinching, menjepit dengan 2 jari, pincer grasp. Jadi dia bisa ambil potongan alpukat yang kecil, potongan salmon, potongan bakso bulat-bulat atau burger ya. Saya senang bikin burger sendiri gitu. Nanti tergantung tuh usianya si anak. Tuh ambil telur rebus gitu ya. Oke. Happy feeding activities. Di satu sisi kita sangat paham pentingnya pemberian makan pada anak. Aduh, anak saya nggak mau makan nih udah 3 hari. Dunia seolah runtuh kan. Di lain sisi, coba kita renungkan. Bagaimana sih praktek pemberian makan masa kini itu? Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk makan bersama dengan anak? Makan di meja makan sama-sama. Ya kebetulan ini mungkin settingnya WHO ini rural ya, jadi dia di pangku gitu. Tapi kalau sebaiknya sih pakai high chair gitu. Sehingga anak itu dari kecil sudah tahu disiplin. Ini jam makan. Makan bareng-bareng. Dan ketika dia remaja, ketika dia sudah mahasiswa kos di luar kota, every now and then dia akan merindukan pulang untuk makan bareng di rumah. Ngobrol, gojekan kalau orang Jawa bilang, bercandaan, curhat gitu loh. Nah, ini yang harus dibangun ya, karena pemberian makan pada dasarnya adalah proses menanamkan kebiasaan makan yang sehat, konsisten sejak sedini mungkin. Dan ingat, proses pemberian makan itu proses yang interaktif antara orang tua atau si pengasuh dengan si bayi, dengan si anak. Hargai keinginan anak. Ingat, porsi tiap orang beda-beda. Porsi saya, porsi Dokter Radian, porsi Ibu A, Bapak B, beda-beda. Hormati porsi itu, karena itu kaitannya dengan ukuran lambung seseorang. Jangan bilang itu kok enak banget ya si A tuh anaknya kalau makan semangkok habis. Tuh anak kita dipaksa harus makan semangkok habis. Enggak lah. Dan ingat, anak itu manusia. Dia punya rasa. Dia craving, ngidam untuk merasa nikmat. Ngidam untuk memperoleh kenikmatan itu kan hak dasar setiap manusia gitu. Bukan cuma orang dewasa. Anak mah yang penting makanannya sehat, semua yang bergizi udah dimasukin di situ. Bukan begitu. Nah, lalu apa peran orang tua? Di sini ada do's and don'ts-nya.
Kalau don'ts itu kalau sebetulnya lebih mudah ya, karena sifatnya tidak menyuruh mengerjakan sesuatu, sifatnya hanya hindari gitu. Orang tua jangan suka komplain di meja makan. Buka tudung saji, nah nggak ada daging balado ya. Udah ada ikan balado, mananya daging balado gitu. Hormati. Atau sedang makan, bentar ya, ada telepon. Ada WA penting nih. Makan kan katakanlah spare 30 menit untuk makan bareng. Umpetin HP-nya. Kecuali kita lagi jaga di ICU ada pasien gawat. Silahkan kalau itu kaitannya dengan nyawa. Kalau kaitannya tidak dengan nyawa, tundalah. Masa bayi itu tidak akan kembali kok. Ketiga, jangan sampai orang tua di rumah udah capek-capek masak, dia pulang. Mak, aku beli sate nih. Itu anak itu merekam dan mencerna dengan penuh kebingungan. Jadi harusnya bagaimana sih etiket di meja makan yang baik dan benar gitu. Ya. Karena seharusnya kan kita menghormati momen makan kebersamaan, apresiatif, bersyukur, bukan cuma bersyukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah semata kalau kata ulama-ulama. Tapi show it. Tunjukkan bahwa kita memang berterima kasih sudah diberi rezeki ini gitu ya. Oke. Sisanya silahkan dibaca sendiri. Ini dari WHO. Intinya wongke anak, memanusiakan anak. Anak tuh manusia. Jangan anggap anak kan belum tahu apa-apa. Pokoknya terima aja makanan yang dibikin anak kita. Gitu. Ketika dia menolak, sabar, jangan terpancing emosi. Coba bikin kombinasi makanan, cita rasa. Nah, di sini mungkin ada tempatnya kita punya makanan instan. Kalau di barat itu kayak Gerber gitu ya. Itu for bad days, buat kalau traveling. Jadi, oh dia nolak ini. Tapi ingat, ketika anak menolak makanan, kita menawarkan dari kelompok makanan yang sama. Nah, ini suapi dan suap sendiri. Itu gimana sih? Hormati insting otonomi si anak tadi di awal. Rasa dia ingin independen, ingin merdeka, ingin kayak anak gede, kayak orang dewasa. Enggak mau dicekokin. Ya boleh dia punya sendok sendiri, tapi dia belajar bahwa kita makan bersama-sama. Kamu tetap saya suapi. Kamu boleh menyuapi dirimu sendiri. Nah, tapi saya juga, ibu juga tuh ikut menyuapi. Anak itu pinter kok. Kalau terus kita begitu, mereka nangkep. Oke, makan itu begitu. Ya. Makan itu ada kontak mata, bukan kontak WA. Ya. Jadi kalau pakar pemberian pediatri di Amerika membuat buku tuh ya, dia bilang bahwa memang harus menghargai two spoon approach ini. Nah, sekarang kasih makanan apa ya yang pertama? Memang penting tuh Bu. Kenapa? Kesan pertama itu amat sangat penting. Kalau kesan pertama bagus, belum tentu seterusnya bagus terus, tapi at least udah lebih enak lah, lebih cair. Tapi kalau kesan pertama itu menyebalkan ternyata makan itu. Nyesel aku buka mulut. Nah itu tuh. Jadi saya suka bilang, ketika anak umur 1 tahun, 1,5 tahun menolak makan, coba ibu pikir balik ke belakang. Mungkin selama ini dia telan karena dia merasa dia helpless, dia tidak berdaya untuk menolak. Setelah dia punya daya, dia tolak. Lempar piringnya, lempar sendoknya.
Mungkin dia pernah trauma dengan makanannya, gitu ya. Nah, yang jelas apapun makanannya, berikanlah yang lembut. Dan hindari menu yang template. Tiap hari nasi tim saring, cuman isinya hari ini tahu, besok tempe, ati, bayam, wortel, balik lagi. Sehingga anak tuh apa? Oranye tuh, tempe, wortel tuh. Enggak, gue bosen. Salahkah dia ketika dia menutup mulutnya? Gitu ya. Itu kan tandanya anaknya cerdas. Oke, jadi makanan pertama awalnya itu silahkan dihaluskan dengan cara apapun. Halus. Nah, ibu-ibu itu kadang-kadang agak belok nih fokusnya. Belinya slow cooker, belinya mixer, belinya apa. Enggak, prinsipnya halus, mau dihaluskan. Karena makanan anak 6 bulan itu sedikit sekali, pakai blender nggak bisa lah. Nah, setelah pengenalan seminggu, oke, mulai kita campur dengan tumisan. Mulai kita bikin apa kayak perkedel gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin burger istilahnya, kalau di kita perkedel daging gitu. Mulai gunakan rempah-rempah sehingga dia punya apresiasi terhadap nikmatnya kuliner itu. Dia punya mindset yang positif terhadap makanan, terhadap food, dan terhadap feeding activities itself. Jangan takut pakai bumbu-bumbu. Ya. Jangan takut pakai keju toh. Tapi kejunya harus yang unsalted. Nggak usah. Emang mau berapa banyak sih pakai kejunya? Paling sejumput kecil gitu ya. Nah, tapi anak saya nggak mau. Bayi saya nggak mau daging cincang berserat. Nah, biasanya tuh 3/4 beku itu daging itu udah diporsi-porsikan di freezer itu. Lalu 3/4 beku itu di blender dulu sebelum dimasak. Sehingga seratnya halus. Gitu. Dijamin deh, doyan, enak. Gitu. Waktunya habis ya, Dokter Adian? Belum dok, tadi kan kita mulai agak terlambat dok. Dokter Adian baik sekali. Makasih ya dok. Berapa banyak sih anak dikasih sayur? Kalau anaknya sembelit, ibunya langsung panik. Gara-gara sayur nih. Sayur tidak bikin sembelit. Yang bikin bayi empasi sembelit, kalau ASINYA kurang. Makanya buat menu dengan ASI. Minum saat makan, kasih ASI perah. Sayur itu penting. Nah, ini panduan berapa dosisnya. Saya ambil sebagian, saya tidak terjemahkan supaya ini bukan kata saya. Gitu ya. Jadi bayi itu butuh 2-3 kali sehari. Dan tidak harus melulu hijau. Ada kalau rekomendasi mudahnya 1 sendok makan per tahun usia per kali makan. 1 sendok makan tuh gimana? Nggak usah ibu taker gini tuh. Kalau brokoli 2-3 bongkah ukuran sedang. Kalau kacang polong yang dihaluskan kira-kira 20-25. 3 buncis yang kita kukus lalu kita haluskan. Dan seterusnya dan seterusnya. Bentar ya. Kok nggak mau jalan ya? Nah, itu ya. Jadi ini empati pertamanya stage 1. Silahkan. Nah, ada kadang-kadang snacking juga agak keliru tuh. Snacking itu dianggap makanan kecil. Betul sih. Tapi mostly tuh biskuit gitu. Atau jus buah. Bukan. Snacking itu bisa kok komponen makro sama mikronutriennya lengkap. Cuma porsinya lebih kecil. Misalnya, bikin nugget ikan. Ikan salmon. Kita kukus, kita haluskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalau ibu turun ke dapur. Tidak hanya memberikan instruksi, Mbak, bikin nugget ikan ya, Mbak bingung. Gitu kan?
Nah, ini beberapa contohnya. Intinya, masak itu juga art loh. Seni. Makin kita sering bereksperimen, makin sering kita bertualang, makin handal kita. Saya ingat benar waktu baru nikah, saya nggak tahu bedanya ketumbar sama merica. Bikin sop kacang merah, ketumbar masuk, merica masuk. Akhirnya rasanya nano-nano gitu. Tapi kan saya belajar terus gitu ya. Nah ini bahan dasarnya tidak harus nasi. Bisa havermut, bisa daging, bisa alpukat, bisa mangga. Apa aja deh. Nggak pernah ya makan mangga pakai creamer, pakai yogurt, terus masukin freezer kayak es krim dikit tuh buat bayi yang lagi teething, lagi tumbuh gigi, nikmat banget gitu. Ya. Nah, itu silahkanlah. Dan jangan kecil hati kalau ditolak. Ya, bukan berarti tidak suka. Coba lagi 3 hari kemudian. Pokoknya yang namanya ibu mah sifatnya kekeh. Kalau nawar juga kekeh kan. Nggak dikasih tuh terus saja nawar gitu kan. Nah, ini udah masuk stage 2. Ingat, makanan sehat seimbang itu warna-warni. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada oranye. Sehingga warna batita kita bisa main dengan warna. Kakak hari ini udah makan yang hijau? Belum? Oke, nanti malam kita makan yang hijau ya kak. Baru yang oranye ya kak. Baru yang kuning ya kak. Sambil memperkenalkan warna. Dan di stage 2 ini komponen etika dan etiket semakin kental. Semakin kuat. Kita perkenalkan supaya direkam oleh anak. Nah ini contoh-contoh. Lihat, makanan 6 bulan tuh kecil sedikit. Ya. Ini jangan dilihat misalnya aprikot. Kita kan nggak punya aprikot. Nggak usah pakai beli aprikot terus di supermarket aprikot impor. Enggak, kita kan punya mangga, punya melon, punya buah naga. Cuma kalau saya untuk makanan pertama, saya tidak memberikan yang strong flavor buahnya. Jadi yang sedikit lebih datar gitu lah rasa buahnya. Mungkin melon hijau gitu ya. Nah, ini silahkan aja kita pakai bahan-bahan lokal. Dan saya selalu membuat menu Empas itu dengan asip. Ini 6 bulan. Ini dia mempraktekkan 70% kalori yang dimakan anak itu memang dari ASI. Kan baru 6 bulan. Gitu. Dan kalau dia mau menambah kalori, dia tidak menambah karbonya atau grainsnya, dia nambah ikannya, tuh, salmonnya, ayamnya, telurnya. Itu yang dia tambah, bukan tambah nasinya ketika anak tidak, bukan tambah santan, bukan dikasih minyak gitu ya. Nah ini coba lihat snacknya. Snacknya ibu bisa bikin puding kalau umurnya udah agak besar. Kalau saya suka bikin puding roti, Bu. Roti saya suwir-suwir, rendam empasi dan kocokan telur. Saya kasih bubuk kayu manis sedikit ya, biar wangi. Lalu saya kasih buah yang manis. Apel kukus tadi yang udah saya kerok, apple sauce, atau saya kasih kerokan pisang. Saya suka taburi sedikit dengan gula aren. Karena gula aren tuh wanginya enak banget. Kukus. Nah itu ibu bisa nanti potong-potong, masukin freezer, di frozen buat lain kali gitu. Ini kita makan. Nah ini dokter Adian nanti belajar masak nih sampai rumah buat anaknya. Kelak. Kelak, dok. Iya kelak kan. Amin gitu dong. Oke. Ini 10-12 bulan. Ini kan udah hampir kayak makanan dewasa ya. Lihat aja apelnya. Lihat tuh jeruknya. Kalau ibu takut jeruknya nggak masuk, ya udah dikombinasi dengan
jeruk peras misalnya. Tapi dia perlu makan yang ini supaya seratnya juga masuk. Nah, jadi udah tahu nih ya, untuk di atas 1 tahun, biasakanlah makan bersama di meja. Dan tidak usah buat menu khusus. Dengan catatan, menu keluarga itu makanannya sehat. Stay positif aja. Dan untuk di atas 1 tahun, libatkan anak. Itu salah satu bentuk kita menghargai independensi dia, sense otonomi dia. Kita pakai dudukin di troli belanjaan, kita ajak belanja. Oh, dia excited banget. Habis itu di rumah kita ajak masak. 3 tahun itu udah bisa loh dikasih peralatan masak ecek-ecek yang kecil-kecil. Kalau lihat Instagram Reel banyak deh. Ajak anak menyiapkan meja makan. Ayah, setengah jam lagi datang. Kita siapin meja makannya ya, nanti kita makan bareng. Itu kan bentuk-bentuk yang edukatif tapi fun gitu. Nah, ini pengalihan kalau anak menolak nasi, padanannya apa? Menolak buah yang satu, padanannya apa? Gitu ya. Nggak usah dihafalkan, nanti bisa dilihat sendiri. Anak nggak mau makan. Telemedicine, dimilis. Sering tuh orang tua curhat. Saya cemas, anak saya demam nggak mau makan. Saya suka bilang, Bu, kalau ada orang akunya sakit, tapi makannya banyak, itu namanya pura-pura sakit, nggak mau kerja masuk kantor. Kalau orang sakit mah nggak nafsu makan, namanya infeksi virus. Salah satu gejalanya adalah tidak nafsu makan. Atau dia tidak lapar. Habis makan biskuit, habis makan Weet-Bix, atau dia bosan. Itu dia. Lagi-lagi itu lagi. Disembur. Anak kan punya rasa. Anak kan kepingin nikmat. Tidak jarang orang tua bilang, kalau makan cemilan sih mau dok, tapi nggak mau nasi. Ya so what? Tadi kan udah lihat makronutrien. Apa sih kandungan nasi gitu? Nggak makan nasi sebulan juga nggak apa-apa. Asal digantikan. Atau ibu-ibu sering bilang gini, aduh sekarang kok kalau malam bangunnya sering ya, neneng terus. Itu artinya lapar, Bu. Tapi kok ditawarin makanan nggak mau. Iya, dia doyan makanannya. Di atas 1 tahun, nenen itu hanya waktu mau tidur. Di atas 1 tahun kita mulai mengomunikasikan pada anak. Jangan nenen kalau ada tamu. Jangan nenen kalau kita bepergian di mobil gitu, kepanasan apa pengen nenen. Sehingga nenen itu jadi semacam hadiah. Lihat orang asing takut nenen. Cantik sakit habis diimunisasi nenen. Dia boleh nenen lebih sering hanya satu kondisi. Kalau sedang sakit. Supaya tidak dehidrasi. Bayi ASI subhanallah nggak pernah dehidrasi kalau demam. Karena begitu dia demam, dia nempel sama ibunya. Tapi kalau sehat, no way. Ya, di atas 1 tahun mulai kita atur. Dan ingat, tidak ada jalan pintas. Kasih suplemen, kasih kurkuma, minta obat nafsu makan, minta vitamin. Dalam dunia kedokteran belum ada obat yang dapat meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan akan meningkat kalau lapar dan enak. Ya kan? Buat makan kan tidak harus porsi besar, tidak harus nasi. Buatlah yang enak-enak tuh. Bite size kalau istilah bahasa Inggrisnya. Yang kecil-kecil. Nah, kalau di Mayo Clinic dia bilang salah satu menyiasati picky eaters itu dip it, drink it, spread it. Dip it itu dicocol. Kita bikin mayo
mayones ala-ala. Rebus telur, ambil kuningnya, hancurkan, kasih lemon sedikit, sedikit gula halus ya. Nah, kita kasih deh itu telur rebus atau wortel rebus atau brokoli, cocol di situ. Kan di atas 1 tahun tuh seneng eksplorasi, seneng nyocol-nyocol, seneng kotor-kotoran. Nah, itu kita pakai. Siasat kedua, kita buat minuman berkalori tinggi, padat energi tadi. Volumenya kecil tapi tinggi kalori, padat energi. Bikin smoothie. Mangga, pakai jeruk, apa yang manis itu jeruk mokan ya? Apa sih namanya? Pon kamel saya. Oh gitu. Terus kasih sedikit bubuk kayu manis, es krim. Bubuk kayu manisnya belakangan, es krim, blend dulu jadi smoothie, terus taburkan bubuk kayu manis. So, enak banget, kalorinya tinggi. Emaknya jangan. Bapaknya boleh seminggu sekali, ibunya boleh seminggu sekali gitu ya, tapi jangan sering-sering karena menggemukkan gitu. Kalau kita kan tidak tumbuh, kita kembang gitu. Jadi buat anak aja. Yang ketiga, siasati dengan spread it. Tadi manfaatkan keinginan anak untuk eksplorasi, untuk kotor-kotoran. Kita kasih spatula kecil, roti kita potong. Kalau untuk batita kan udah boleh potong persegi, potong bulat, potong hati, whatever. Ada yang diolesin peanut butter, ada yang olesin cream cheese, ada yang ditaburin keju parut, ada yang ditaburin orak-arik telur gitu. Dan kalau lagi parah banget, saya inget tuh dititipin cucu, nah lagi parah banget nih makannya, kalau Mayanti kan takut. Loh, bukan takut, kita mau piknik di teras. Saya punya meja, taplak meja yang kotak-kotak tuh, udah kayak itu tuh, apa tuh, buku-buku kartun anak-anak gitu ya, kita mau pakai lilin, pakai ini. Yuk kita piknik yuk di teras belakang, makan bersama. Jadi nggak terasa sebagai kewajiban. Ya, kalau sakit sih yang penting memang cairan ya. Makan, tawarin yang enak-enak. Kita aja kalau lagi sakit suka, ya nanti pulang beliin soto Lamongan deh. Dibawainnya kurkuma. Kok kurkuma ya? Nafsu makan, Bun. Ya iyalah si ayah. Bukan bawain sate, bawain asinan. Jadi bawain yang enak-enak ya, bukan kurkuma gitu. Nah, ini kalau sakit gigi, mau tumbuh gigi atau setiawan. Asi perahnya dibekukan, Bu, bikin es lilin dari asi perah. Belilah gini. Apa buat bikinnya. Itu efektif banget. Gitu ya. Kalau konsultasi makanan, itu neneknya sering ikut. Nanti pas mantunya keluar, neneknya bisik ke saya. Dok, cucu saya tuh nggak mau makan, soalnya mantu saya tuh keras. Makanan nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai gula. Bagaimana mau doyan cucu saya? Waduh, kita jangan dibawa dalam konflik keluarga dong ya. Jadi saya bilang, begini Bu, penyedap makanan itu rahasianya bukan di garam dan gula. Kedua, garam dan gula itu memang nggak ada kandungan gizinya. Jadi seumur hidup harus sedikit mungkin. Bukan cuma bayi yang harus mengurangi. Ibu bapaknya juga. Indonesia angka diabetes tipe 2 dan obesitas meningkat setiap tahun. Coba lihat Riskesdas. Kenapa? Pola makan kita salah. Nasinya kuat. Habis itu kopi pakai gula. Teh pakai gula. Gitu ya. Oke, jadi sesedikit mungkin dan berlaku untuk semua orang. Jadi kan adil ya. Oke. Nah, ini slide saya terakhir. Keliru kalau sampai anak menganggap makanan itu sebagai kewajiban. Dan kalau kewajiban, konotasinya bisa negatif. Yalah, aku mesti makan lagi nih. Loh, kok mesti makan sih? Nggak mau makan ya udah. Konsekuensinya lapar.
Makan itu hak. Makan itu harus fun. Kalau lihat gambar piramida ini. Makan itu harus warna-warni. Kalau lihat piramida ini. Tetapi itu semua tidak akan berjalan kalau orang tua tidak menjadi role model yang baik. Ini dari saya, Dokter Adian. Mohon maaf, panitia waktunya lewat berapa puluh menit. Maaf ya kalau cerita suka lama. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada yang tidak berkenan. Saya sudahi, saya stop share ya Dokter Adian. Baik, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Wati untuk mungkin juga jatuhnya ke sharing ya, tadi ada pengalaman di keluarga sendiri, tapi juga itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat jadi menempel ya, Dok. Kalau hanya materi-materi memang jadi agak susah gitu. Ini kan jadi gampang untuk relate gitu istilahnya ya. Nah, sebelum lanjut ke tanya jawab, saya izin share screen dulu untuk kesimpulan dan resume. Sebentar. Baik, jadi hanya refresh sedikit tadi sudah dibahas oleh Dr. Wati. Ada beberapa komponen dari materi ini, tapi yang pertama mengenai nutrisi tumbuh kembang, yaitu merupakan target dari pemberian MPASI dan juga ASI. Yang terpenting adalah dua aspek, yaitu aspek tumbuh dan aspek kembang. Ya, kita nilainya sebagai kuantitatif dan kualitatif, dan keduanya sebenarnya membutuhkan nutrisi yang baik. Jadi kita tetap dengan memberikan satu istilah kita mungkin intervensi ya MPASI ini, keduanya akan perbaikan. Kemudian yang paling penting ada berusia sampai 2 tahun, dan yang membedakan tadi adalah ketika kita di bawah 26 bulan, kita tidak bisa memaksakan misalnya MPASI dini. Kita tetap harus fokusnya ke laktasinya. Dan di atas 6 bulan, kita berarti pantaunya adalah MPASI, bukan langsung memikirkan apakah memang ada penyakit atau ada masalah yang lain pada anak. Kemudian perkembangan ini merupakan satu makan lah satu proses belajar stimulasi yang sangat penting juga untuk meningkatkan kognitif anak. Untuk nutrien tadi juga sudah dibahas adanya makro dan mikronutrien, dan keduanya apabila kita sudah pastikan konsumsi makronya baik, maka berarti mikronutrien juga sudah tercukupi secara otomatis. Dan kita juga perlu banyak makan kaya lemak jenuh dengan penggantian makanan yang bisa lebih mudah. Dan juga harus kayak zat besi, juga ada beberapa contoh-contoh daging yang mengandung zat besi yang cukup banyak. Kemudian untuk teknis sendiri tadi harus waktu 6 bulan, jadi memang secara umum dengan 6 bulan ini ada banyak komponen yang terpenuhi, jadi bukan patokan waktu 6 bulannya, jadi tetap harus dievaluasi kembali. Dan tidak harus banyak variatif ya, warna-warni, dan juga harus menarik, dan tapi juga pemberian bertahap, tidak langsung yang cukup yang konsistensi mungkin yang keras seperti itu. Kemudian safe feeding juga tadi sudah dicontoh beberapa makanan harus dipotong-potong agar mencegah choking. Dan untuk waktu pemberi makan harus interaktif, responsif. Tadi mungkin ada suatu situasi yang nyaman, seperti mungkin di taman, seperti piknik, atau memang harus ada dedicated waktu hanya untuk makan sekitar mungkin 30 menit. Terus tadi ada beberapa mungkin yang diketahui sebelumnya yang mungkin kurang tepat ya, seperti udah pernah langsung makan kurkuma gitu, itu tidak ada. Dan cemilan ini juga merupakan hal yang penting, tapi juga jenisnya tadi jangan hanya biskuit dan biskuit. Terus juga untuk picky certified eater kita bisa sesuaikan juga dengan beberapa jenis makanan yang berbeda jenisnya dan juga rasanya, dan menambah-nambahkan bumbu-bumbu. Tadi misalnya mungkin dengan cinnamon dan juga gula aren misalnya untuk menambahkan rasanya. Dan pas sakit memang tadi yang terpenting ya, dengan mutan cairan meningkat, kalau ASI berarti ya anak akan menelan lebih banyak, tapi kalau sudah tidak ASI ya mungkin berarti makanan menurun, tapi kita harus pastikan untuk asupan cairan tetap cukup banyak. Jadi take home message-nya, MPASI penting untuk mencegah malnutrisi anak dan juga mencegah gangguan perkembangan. Jadi bukan hanya nanti dia akan tumbuh kecil, tapi juga perkembangan kognitifnya penting. Tadi harus diberikan seimbang ya makanan secara piramid, makro dan mikronutriennya, memberi MPASI seperti waktu, aman, yaitu dengan bertahap, dan ada healthy eating habit yang baik. Dan tidak ada obat penafsu nafsu makan, harus identifikasi penyebab anak tidak nafsu makan, apakah sakit, atau memang hanya mungkin tidak suka dengan makanan yang diberikan.